Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfianti Solehani, NIM T 2018-5028 dari kelompok 8. Saya akan menjelaskan materi dari kelompok kami yang berjudul Hakikat Peserta Didik dengan Tepat. Nah, untuk yang pertama ada pengertian dan hakikat peserta didik. Dalam bahasa Arab dikenal 3 istilah yang digunakan untuk menunjukkan pada anak didik. Nah, 3 istilah tersebut adalah yang pertama murid, yang secara harfiah adalah berarti orang yang menginginkan atau membutuhkan sesuatu. Dan yang kedua ada tilmids yang jamaknya talmids yang berarti murid. Dan tolib al-ilmi yang menuntut ilmu, pelajar atau mahasiswa. Selanjutnya, Asma Hasan Fahmi menyebutkan 5 akhlak yang harus dimiliki anak didik, yaitu yang pertama, akhlak seorang anak didik itu harus membersihkan hatinya dari kotoran dan penyakit jiwa sebelum menuntut ilmu. Karena belajar merupakan ibadah yang tidak sah dikerjakan kecuali dengan hati yang bersih. Yang kedua, akhlak sebagai peserta didik harus memiliki tujuan menuntut ilmu dalam rangka menghiasi jiwa dengan sifat keutamaan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mencari kemegahan dan kedudukan. Yang ketiga, seorang pelajar harus tabah dalam memperoleh ilmu, pengetahuan, dan bersedia merantau. Dan yang keempat, seorang anak murid wajib menghormati seorang guru dengan menggunakan bermacam-macam cara. Tentunya cara-cara tersebut baik dan benar. Dan yang kelima, peserta didik hendaknya belajar secara sungguh-sungguh dan tabah dalam belajar. Jadi ketika kita belajar, ada kalanya kita belajar dalam suasana yang serius, ada juga ketika kita belajar dalam suasana yang tidak serius. Selanjutnya ada etika peserta didik. Etika peserta didik dalam pendidikan Islam merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan dalam proses pembelajaran baik secara langsung maupun tidak langsung. Al-Ghazali merumuskan pada ada 10 kewajiban peserta didik. Namun yang saya cantumkan di PowerPoint ini ada 3, untuk lebihnya itu bisa dilihat di makalah. Yang pertama, belajar dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka takaruh kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dalam kehidupan sehari-harinya anak didik ini dituntut untuk mensucikan jiwanya dari akhlak yang rendah dan watak yang tercela. Yang kedua, mengurangi kecenderungan pada duniawi dibandingkan masalah ukrawi. Sifat yang ideal adalah menjadikan kedua dimensi kehidupan dunia akhirat sebagai alat yang integral untuk melaksanakan amalannya baik secara vertikal maupun horizontal. Dan yang ketiga, bersikap tawaduk rendah hati dengan cara meninggalkan kepentingan pribadi untuk kepentingan pendidiknya, memperhatikan instruksi dan arahan pendidik, dan mampu mengontrol emosinya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.